Salam sejahtera sedulur-sedulurku semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya apabila kita membalas orang yang menjahati kita dan apabila kita mengampuni orang yang menjahati kita. Jika ada orang yang menjahati kita, lalu di saat yang sama hati kita berlapang dada, berusaha ikhlas atas keadaan itu dan cukup berhati-hati, berdoa saja agar selamat dari keburukan, di saat itu juga Allah akan berpihak pada kita dan murka Allah mulai mengintai orang yang menjahati kita itu. Akan tetapi, ketika ada orang menjahati kita, lalu kita mendoakan orang itu agar segera celaka, hancur, kena hukuman dan lain-lain, justru murka Allah akan mengarah kepada kita, karena tidak ada bedanya diri kita dengan orang yang menjahati kita itu dan menjadi sama jahatnya. Dan justru apabila kita ikhlas, lapang hati, Allah berpihak kepada kita. Memang agak sulit melakukan hal sikap batin seperti itu, karena sakit hati biasanya akan meminta balasan untuk menyakiti orang yang menyakiti kita juga. Yang menguasai ilmu ini sampai ke tingkat paling tinggi, salah satunya adalah Buddha. Ada juga Yudhistira, yaitu saudara dari Pandawa, dan Syekh Sitijenar, serta lainnya. Misalnya Buddha, walau beliau menguasai kesaktian fisik dan kesaktian roh yang sangat tinggi sewaktu beliau masih hidup di dunia, dan bahkan bisa menghukum orang yang membencinya dengan ilmunya, justru Buddha jarang sekali menggunakannya. Buddha selalu ikhlas apa yang terjadi pada hidupnya, dan justru yang membencinya yang binasa dan hancur hidupnya secara alamiah, walau Buddha tidak melakukan apapun, karena Allah berpihak kepada beliau secara alamiah karena kelapangan hati sang Buddha. Dalam perspektif agama, banyak umat beragama mendoakan orang-orang di luar kelompoknya agar binasa, atau negara lain binasa karena dianggap negara itu jauh dari Allah. Justru doa orang-orang seperti ini akan berbalik kepada mereka, dan negara yang mereka kutuk semakin maju dimajukan oleh Allah untuk mempermalukan orang yang berdoa buruk kepada orang lain tadi, merasa paling beriman, paling suci, paling mengenal Allah, dan semakin sakit hatilah mereka yang mendoakan keburukan itu karena doanya tidak terkabul. Lalu terus saja mereka yang mendoakan keburukan itu berseru-seru kepada Tuhan, selalu menunggu kapan doa-doanya dikabulkan, karena orang-orang tersebut merasa paling beriman dan harus segera didengar atau dikabulkan doanya oleh Tuhan. Kemudian doa dari pendoa yang buruk tadi, yang sakit hatinya, didengar oleh iblis, dan akhirnya doa-doa orang yang berdoa buruk tadi disambar oleh iblis dan mengabulkan sebagian doa jahat mereka itu. Lalu pendoa keburukan itu merasa doa mereka telah didengar oleh Tuhan dan merasa Tuhan berpihak kepada mereka. Apa yang terjadi setelah orang-orang yang berdoa buruk tadi meninggal dunia? Tiba-tiba mereka akan terkejut dan masuk ke alam atau dunianya iblis. Lalu iblis berkata, "Kalian telah menjadi budak-budakku karena doa-doa laknat dan doa-doa jahat kalian kepada orang lain, akulah yang mengabulkannya. Kamu harus membalas jasaku atas hal itu, dan jadilah budakku hingga hari penghakiman tiba dan bersama-sama dengan aku di neraka." Jadi sedulur-sedulurku, itulah makanya kenapa kita harus bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita harus bisa memberikan maaf pada mereka yang menjahati kita, serta kita harus berdoa yang baik-baik saja, supaya ketika kita nanti meninggal dunia, kita tidak
akan bersama-sama dengan iblis dihukum di neraka. Semoga video ini bisa mencerahkan sedulur-sedulur semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.